Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pertemuan kali ini saya akan bahas tentang analisis isi. Mungkin adik-adik udah sering dengar gitu ya, apa itu analisis isi. Kalau bahasa Inggrisnya analisis konten atau content analysis gitu ya. Di bahasa Indonesia kan menjadi analisis isi. Ya, analisis isi menurut Barelson dan Carlinger itu merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Ya, kita ambil kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah sistematis, objektif, dan kuantitatif. Jadi, kalau kita lihat definisi menurut Carlinger dan Barelson bahwa analisis isi ini kuantitatif ya, kuantitatif. Oke. Kita beranjak ke definisi yang kedua, bahwa analisis isi itu merupakan sebuah teknik penelitian untuk membuat sebuah inferensi yang dapat direplikasi atau ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Sahih dan dapat ditiru artinya kalau menganalisis isi dilakukan pada media A gitu ya, atau koran A, berita A, maka bisa dilakukan juga pada media B, koran B, atau berita B gitu ya. Jadi sahih dapat ditiru gitu ya, dapat ditiru sesuai dengan konteksnya. Oke, kita lihat ke definisi ketiga. Ya, menurut Weber, analisis isi merupakan sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks ya, dari teks. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya di sini, berarti analisis isi itu menganalisis teks ya, menganalisis teks ya. Jadi sebuah prosedur atau sebuah metode gitu ya untuk menganalisis sebuah teks yang valid ya, teks ya. Kita lihat lagi menurut Rive, Lassi, dan Vico. Analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan, dan memberikan konteks baik produksi ataupun konsumsi. Oke, kita lihat lagi nih ya. Definisi menurut Rive, Lassi, dan Vico. Di sini ada kalimat replikasi dari simbol-simbol komunikasi, yang artinya bahwa analisis isi ini meneliti tentang simbol-simbol komunikasi. Jadi bisa bahasa verbal maupun non-verbal gitu ya. Kemudian bisa teks gitu ya, meneliti tentang teks, tentang konteks gitu kan. Kemudian dianalisisnya secara statistik gitu ya, dengan menggambarkan isi komunikasi. Jadi isi komunikasinya, misalkan bahasa verbalnya gitu ya, atau bahasa nonverbalnya, atau mungkin teksnya gitu ya. Nah, itu digambarkan ya, kemudian dihitung secara numerik atau statistik gitu. Jadi kemudian diambil kesimpulannya ya, diambil konteksnya seperti apa ya, baik produksinya maupun konsumsinya. Kita lihat definisi menurut Rahmat Kriantono ya, apa itu analisis isi. Kalau menurut Kriantono, analisis isi itu teknik sistematis untuk menganalisis suatu pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dan komunikator yang terpilih. Oke, tidak ada definisi kuantitatifnya ya, tidak ada numeriknya, tidak ada menghitung secara statistik dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lihat empat tokoh yang mendefinisikan tentang analisis isi ini mengarah pada definisi kalau analisis isi ini menganalisis sebuah teks ya, baik itu teks berita maupun teks misalkan di dalam iklan maupun teks-teks yang lain gitu ya, simbol-simbol yang lain, tapi dianalisis dengan menggunakan statistik. Sementara Rahmat Kriantono ini berbeda gitu ya. Dia melihat bahwa analisis isi ini diobservasi ya. Jadi isi perilakunya itu yang diobservasi. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli ini, maka kita bisa simpulkan bahwa analisis isi itu bisa
digunakan dalam penelitian kuantitatif dan juga bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Ya, oke. Pendekatan analisis isi, ya, ini bisa berupa deskriptif. Anda tahu ya artinya deskriptif ya. Jadi yang dimaksud deskriptif ini adalah menggambarkan secara detail sebuah pesan atau suatu teks tertentu. Ya, jadi sebuah pesan atau teks itu dideskripsikan gitu ya. Desain analisisnya tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau hubungan antar variabel. Ya, tapi digunakan hanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan aspek-aspek karakteristik dari sebuah pesan ya. Jadi analisis isi ini bisa berupa deskripsi saja, menggambarkan saja gitu ya. Analisis isi ini juga bisa sifatnya eksplanatif ya. Jadi eksplanatif itu maksudnya ya, di sini peneliti itu mencoba membuat ya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain ya. Jadi mengeksplanasi, menggambarkan gitu ya. Analisisnya itu tidak sebatas hanya menggambarkan deskripsi saja. Kalau deskripsi ada sendiri gitu, tapi juga bisa eksplanasi. Eksplanasi itu apa? Berarti dia di sini menggambarkan sebuah pesan ya, hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Oke, yang ketiga, analisis isi ini bisa berupa deskriptif. Artinya bahwa yang ketiga, analisis isi bisa berupa prediktif. Artinya ya, bahwa analisis isi ini bisa digunakan untuk memprediksi hasil seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel yang lain. Peneliti tidak saja menggunakan variabel yang ada di luar analisis isi, tapi juga menggunakan hasil penelitian dari metode lain. Ya, jadi digabungkan dengan misalkan analisis isi dengan pakai survei gitu ya. Analisis isi dengan menggunakan eksperimen gitu. Jadi datanya itu dari dua penelitian ya, jadi gabungan gitu ya, gabungan. Nah, jadi yang dengan metode yang satunya gitu, jadi menggunakan dua metode ya, dengan metode satunya dengan metode analisis ini saling ada keterkaitannya ya. Itu tadi jenis-jenis analisis isi. Nah, sekarang tujuannya gitu ya. Tujuannya apa sih kita melakukan analisis isi? Jadi analisis isi ini menggambarkan karakteristik sebuah pesan ya. Nah, jadi kalau kita membuat penelitian ya, kita kan harus membuat rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu harus menggunakan tanda tanya gitu ya. Maka analisis isi ini juga dipakai untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah what, whom, how gitu ya. Jadi pada sebuah proses komunikasi, what, apa sih isi pesannya yang mau kita teliti gitu ya. Whom, siapa atau apa yang dipakai untuk menguji isi pesan itu ya, di dalam halayak yang berbeda-beda. How, bagaimana ya, bagaimana keterkaitan penggunaan analisis isi ini untuk membentuk atau menggambarkan teknik-teknik pesan ya. Atau misalkan teknik pesan itu kan apa, persuasi gitu ya, atau represi dan seterusnya. Tujuan analisis isi yang kedua yaitu menarik kesimpulan penyebab daripada sebuah pesan ya. Jadi fokusnya itu tidak hanya pada untuk mendeskripsikan saja ya, tapi juga untuk menjawab pertanyaan mengapa sebuah pesan itu muncul dalam bentuk tertentu ya. Kenapa pesannya bentuknya seperti ini? Ya, contoh ya, misalkan analisis isi terhadap kualitas berita Harian Kompas dan Rakyat Merdeka. Saya pakai dua media nih ya, Harian Kompas dan Rakyat Merdeka. Jadi saya selaku peneliti, saya membuat desain penelitian yang sifatnya deskriptif. Jadi hanya berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas kerja Kompas dan Rakyat Merdeka. Ya, membandingkan kualitas berita di kedua harian itu. Ya. Nah, peneliti ya, itu juga membuat desain untuk menjawab pertanyaan. Misalnya, mengapa kualitas berita di Kompas lebih baik dibandingkan dengan Rakyat Merdeka? Jika penelitian ingin melihat penyebab isi sebuah pesan, maka desain analisis isi harus direncanakan dari awal untuk dapat menjawab pertanyaan ini.
Nah, analisis isi tadi ada 2 ya. Tadi seperti definisi-definisi yang sudah saya sampaikan, ada 2, ada kuantitatif dan kualitatif. Saya akan bahas yang kuantitatif dulu, ya, kuantitatif dulu. Jadi analisis isi kuantitatif itu menggambarkan atau menjelaskan sebuah masalah yang hasilnya dapat digeneralisasi. Maksudnya digeneralisasi berarti disamakan ya. Kalau penelitian dilakukan di Malang, hasilnya A, maka kalau dilakukan di Jakarta hasilnya juga harus A gitu. Itu namanya generalisasi, menyamakan gitu ya. Jadi analisis isi kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan sebuah masalah yang hasilnya dapat digeneralisasi. Maka tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Ya. Jadi kalau untuk yang kuantitatif nggak usah dalam, karena yang penting luas, yang penting yang diteliti banyak gitu. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi ya. Jadi dianggap perwakilan. Kalau saya misalkan meneliti di Surabaya, saya anggap itu perwakilan Indonesia gitu ya, yang kuantitatif ya. Nah, apa karakteristiknya analisis isi kuantitatif? Karakteristiknya yaitu sistemnya itu prinsipnya itu sistematik. Ya. Sistematik artinya apa? Ya dilakukan harus sesuai dengan prosedur. Setelah ini, setelah ini, sistematis ya, nggak boleh lompat. Ya. Kemudian yang kedua, prinsipnya objektif. Artinya apa? Bahwa peneliti itu ketika melakukan penelitiannya itu bukan tergantung pada orangnya, tapi tergantung pada prosedur penelitiannya. Ya. Oke. Prinsip yang ketiga pada analisis isi kuantitatif yaitu peneliti ya mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Jadi kita catat. Ya misalkan kita mau mencatat, kita mau meneliti content analysis gitu ya tentang berita hoax seputar COVID-19 gitu ya misalkan. Nah, kita misalkan menggunakan medianya detik.com. Ya. Nah, kita harus mencatat gitu ya. Kita harus mencatat. Ada berapa gitu ya? Mungkin di berita itu ya yang informasinya menurut kita ini tidak akurat misalkan ya, sumbernya tidak jelas gitu kan, kemudian berimbangkah narasumbernya gitu kan. Kalau berita faktual kan harus seperti itu ya, harus berimbang, harus siapa yang ngomong jelas gitu ya, sumbernya jelas gitu kan, kemudian pas tidak waktunya dengan materi beritanya gitu ya, faktual enggak gitu kan. Nah itu kita harus catat ya, dengan bilangan-bilangan itu harus dicatat berapa kali gitu ya gitu. Jadi isinya itu nyata ya atau manifest. Jadi yang diteliti dan yang dianalisis isi itu nampak ya, kelihatan, bukan maknanya yang dirasakan peneliti tapi adalah hasilnya yang menunjukkan sebuah isi yang tersembunyi ya. Hal ini dibenarkan semuanya bermula dari analisis yang nyata. Jadi bukan di sini peneliti itu tidak ingin mengungkapkan apa-apa, tapi hanya ingin mendapatkan data ya. Jadi nyata, fakta datanya itu nyata. Oke ya. Kemudian selanjutnya replicable ya. Jadi pada analisis isi kuantitatif ya. Jadi penelitian itu dapat diulang dan hasil temuannya itu sama ya. Tadi saya bilang kalau dilakukan di Jakarta, dilakukan di Surabaya, hasilnya harus sama ya. Jadi hasil-hasil dari analisis isi ini sepanjang menggunakan media yang sama ya atau bahan yang sama, tekniknya juga sama, harusnya hasilnya juga sama gitu ya. Jadi temuannya ini berlaku untuk peneliti yang berbeda. Misalkan saya lakukan, Anda lakukan gitu ya, harusnya hasilnya sama kalau metodenya sama ya. Jadi waktunya berbeda, konteksnya berbeda, tapi hasilnya harusnya sama. Itu untuk yang kuantitatif ya. Jadi prinsipnya sangat positivistik ya.
Nah, jadi analisis isi ini umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari sebuah isi atau sebuah pesan. Analisis isi bertipe nomonetik yang ditujukan membuat generalisasi dari pesan. Hasilnya benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektif peneliti. Jadi bukan ngarang, bukan opini gitu ya, tapi memang berdasarkan teks-teks itu dihitung secara statistik ya. Oke, jadi tujuan analisis isi itu apa? Ya. Tujuan analisis isi itu adalah mendeskripsikan dan membuat perbandingan isi media. Ya, jadi kalau kita misalkan mau tahu media yang sama, membuat tema yang sama, kalau kita mau membandingkan, maka itu tepat ya, membandingkan isinya tepat kalau kita menggunakan analisis isi. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial. Misalnya kita mau tahu, benar nggak sih yang disampaikan media ini dengan realitanya, maka kita tepat menggunakan analisis isi. Ya. Atau isi media berupa refleksi dari nilai-nilai sosial masyarakat dan budaya, serta sistem kepercayaan masyarakat. Jadi kalau kita mau melihat isi media ini benar nggak sih, sesuai nggak sih dengan nilai-nilai masyarakat, kita bisa menggunakan analisis isi. Atau misalkan kita mau tahu saja bagaimana isi dan efek daripada media itu, ya kita cocok menggunakan analisis isi. Atau kita mau mengetahui bagaimana media memperformance gitu ya, beritanya atau informasinya, maka itu juga tepat menggunakan analisis isi. Atau misalkan kita mau tahu tentang bias daripada berita yang disampaikan oleh media, itu juga tepat kalau kita menggunakan analisis isi. Jadi pada analisis isi kuantitatif aspeknya sangat positivistik ya. Tujuannya bisa untuk eksplanasi, prediksi dan kontrol. Posisi peneliti itu berarti hanya menggambarkan bagaimana isi media ya. Menggambarkan isi media. Jadi kita tidak melakukan wawancara, kita tidak ada kepentingan kepada narasumber karena kita pure meneliti tentang data atau dokumen gitu. Makna sebuah teksnya transmisi ya. Artinya inherent dalam sebuah teks ya. Jadi jadi peneliti itu tidak perlu menafsirkan gitu ya, inherent, karena sudah pasti hasilnya seperti itu, tidak usah ditafsirkan, sudah bisa dilihat hasilnya ya. Ya, jadi hubungannya dengan peneliti bahwa realitasnya objektif ya, dan peneliti itu di luar daripada objek yang diteliti. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam penelitian analisis isi kuantitatif, pertama, Anda merumuskan dulu masalah penelitiannya. Misalkan Anda mau meneliti analisis isi tentang berita COVID-19, tentang berita-berita negatif di detik.com misalkan. Ya Anda itu misalkan Anda membuat rumusan masalah. Bagaimana gitu ya. Jadi rumusan masalahnya bagaimana berita-berita negatif di detik.com ya tentang seputar COVID-19 bila dilakukan dengan analisis isi, misalkan rumusan masalahnya. Kemudian Anda melakukan studi pustaka, dicari apa sih COVID itu apa, COVID-19 itu apa gitu ya. Kemudian bagaimana berita-berita negatif, Anda telusuri melalui studi pustaka gitu ya. Kemudian Anda lihat penelitian-penelitian terdahulu ya. Setelah itu Anda menentukan unit observasi dan unit analisisnya. Tadi ya, unit observasinya. Anda menentukan detik.com, unit analisisnya. Anda harus tentukan edisi kapan, ya. Nggak mungkin kan semua berita-berita negatif tentang COVID Anda teliti gitu ya, maka Anda harus fokus ya. Anda harus tentukan unitnya, analisisnya. Misalkan pada tanggal 20 Oktober 2020, ya sudah, satu hari saja gitu misalkan. Kemudian Anda menentukan sampelnya. Sampel tadi sama dengan unit analisis ya. Satu hari saja berita-berita tentang berita-berita negatif gitu ya. Kemudian Anda menentukan variabel. Jadi variabelnya apa? Gitu ya, Anda tentukan. Kemudian dibuat kategori-kategorinya, kemudian di-coding ya, membuat pedoman codingnya. Dikumpulkan datanya ya, di-coding, kemudian
datanya diolah, kemudian disajikan dan kemudian dibuat sebuah laporan analisis isi hasil penelitiannya. Ya kira-kira seperti itu dah ya. Oke, ini ada dua berita ya. Ada dua berita tentang kebebasan berpendapat ya. Judulnya yang pertama, pemerintah jamin keamanan masyarakat. Nanti Anda bisa lihat. Kemudian berita yang kedua yaitu tentang penistaan agama gitu ya. Nah ini nanti kita buat latihan ya, bagaimana kita menganalisis isi dengan berita yang ada gitu. Jadi pertama kan menentukan dulu saya sampaikan tadi ya, menentukan dulu rumusan masalahnya apa gitu ya. Anda apa yang mau diteliti, kemudian Anda baca-baca di pustaka gitu ya, kemudian Anda observasi, beritanya sudah dapat, kemudian tentukan analisisnya apa, kemudian sampelnya, variabelnya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian, nah ini ada berita ya, berita-berita tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ya. Nah ini nanti kita buat latihan. Nah sebelum itu ya, maka kita harus membuat pedoman coding. Ya, kita membuat pedoman coding. Jadi coding itu untuk memetakan data gitu ya, memetakan data. Ya, jadi Anda membuat coding dulu. Nah, buat coding itu harus ada petunjuknya gitu ya. Jadi kan tadi tentang yang saya pilihkan tadi kan ada dua berita tentang penistaan agama gitu ya, kurang lebih isinya seperti itu. Nah, yang pertama ya, kita buat dulu apakah berita itu faktual gitu ya. Jadi misalkan Anda mau lihat judulnya ya, judul penelitiannya adalah analisis isi objektivitas media dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Surat Kabar Harian Kompas. Ya, misalkan judulnya itu gitu ya. Maka yang pertama Anda mau cari dulu faktualnya, beritanya seperti apa ya. Anda mau tahu faktual nggak beritanya gitu ya. Faktual, Anda lihat dulu fakta sosiologisnya ya, fakta sosiologisnya. Jadi berita ini ya, apabila dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian sebenarnya atau nyata tanpa memuat unsur opini. Anda lihat ini ada, kalau opini itu berarti nggak ada sumbernya. Coba Anda lihat, ada sumbernya nggak ya. Anda lihat ya, ada sumbernya nggak. Kalau tidak ada sumbernya, berarti fakta sosiologisnya tidak ada, gitu ya. Kemudian kita lihat apakah ada fakta psikologisnya. Ya. Apabila berita yang dibuat berdasarkan atas opini seseorang mengenai sebuah peristiwa, interpretasi subjektif yang berupa pernyataan, pendapat, dan penilaian. Kita lihat secara psikologisnya, ya. Secara psikologisnya. Ada nggak ini opini orang? Ya, berdasarkan pada data, pernyataan atau pendapat atau dan sebagainya ya. Atau hanya karangan daripada wartawan saja. Coba Anda perhatikan ya, Anda baca beritanya ya. Kemudian langkah yang kedua ya, Anda lihat narasumbernya siapa yang dipakai di dalam artikel tersebut. Apakah pemerintah, apakah TNI Polri, intelektual, LSM, masyarakat, pelaku, politisi, lembaga survei atau yang lainnya, atau tidak ada narasumbernya. Ya, Anda pilih salah satu. Boleh lebih dari satu ya. Kalau memang di dalam artikel itu narasumbernya lebih dari satu. Kemudian kita lihat bagaimana akurasi daripada berita itu gitu ya. Jadi akurasi itu merupakan kegiatan verifikasi yang sangat penting terhadap fakta ya. Diketahui dengan cek atau tidaknya wartawan terhadap berita yang disajikan ya. Coba Anda lihat ya di berita itu ya, akurasi nggak ya. Dikatakan akurasi kalau berita itu mencantumkan narasumber dan jabatannya, ada tempatnya, ada waktunya jelas gitu ya, ataupun informasi yang lain ya, sehingga mengurangi kesalahan. Tapi tidak akurat kalau tidak disebutkan narasumbernya, tempatnya, waktunya gitu ya, dan keterangan yang lain gitu. Kemudian kita lihat beritanya ini lengkap tidak ya, sebuah berita ini kan harus ada 5W1H ya. Nah kita lihat lengkap nggak
5W1H-nya gitu ya. Anda bisa pilih salah satu ya. Harus ada what, where, when, ya, why, kemudian how gitu ya. Itu harus lengkap ya 5W1-nya, 5W1H-nya. Lengkap nggak? Kalau tidak lengkap, Anda catat ya. Kemudian relevan nggak berita ini gitu ya? Relevan tidak? Relevannya lihat dari mana gitu ya? Dilihatnya dari nilai berita yang dikandung di dalamnya. Ya. Standar nggak? Ya, misalkan waktunya, ya, kemudian signifikan tidak pemilihan narasumbernya, ya. Terus bagaimana kedekatan Anda dengan yang diberitakan gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau relevan, Anda bisa pilih 3 sampai 5 nilai beritanya ya. Kalau tidak relevan 1 sampai 2 dihitung ya. Oke, jelas? Kemudian equal or proportional access ya. Jadi Anda harus melihat ya, bagaimana berita ini asalnya ya, dari berapa pihak. Apakah berimbang ya, yang wartawan itu menyampaikan berita, atau menyudutkan salah satu pihak. Nah, Anda lihat ya, dari satu sisi atau 2 sisi atau berbagai sisi gitu ya, itu harus Anda lihat. Kemudian ya, Anda evaluasi ya, even-handed evaluation, Anda evaluasi ya. Jadi Anda katakan berpihak atau tidak memihak ya, berimbang atau tidak memihak ya. Positif misalkan pro ke Ahok, negatif kalau tidak pro ke Ahok, atau netral gitu ya. Kemudian non sensasional, berita dikatakan netral kalau berita itu sesuai antara judul dan berita. Jadi kalau clickbait itu tidak sesuai gitu ya. Nah, ini Anda lihat judulnya itu sesuai atau tidak ya, dengan isi beritanya ya. Nah, ini ya, di halaman berikutnya saya kasih contoh bikin coding sheet-nya, tanggal pengisiannya berapa ya, nanti silakan Anda tulis, kemudian nama Anda, kemudian beritanya ya, taruhlah ini misalkan yang satu berita tanggal 25 Oktober, berita satunya 3 November ya. Anda catat kefaktualannya. Nah, ini semua diangkakan ya, diangkakan dalam bentuk angka ya. Misal, contoh fakta sosiologis ya, kembali saya ke nomor 1, fakta sosiologis. Apakah berita yang dimuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya, nyata tanpa unsur opini? Kalau ada opini ya, ada opini, semakin ada opini itu berarti jawabannya semakin kecil ya. Kalau tidak ada opini, jawabannya semakin besar ya. Skala 1 sampai 5 misalkan, kalau ada opini itu kecil ya. Kalau tidak ada opini nilainya besar. Nah, Anda buat skalanya 1 sampai 5. Ya. Jadi nanti di coding sheet itu bentuknya angka-angka. Ya, bentuknya angka-angka 1 sampai dengan 5. Ya. Anda isi faktualnya, narasumber akurat, lengkap, relevansi, proporsional, even-handed evaluation, non sensasional, dan non evaluatif. Ini bentuknya angka-angka. Ya, tanggal 25 Oktober seperti apa? 3 November seperti apa? Ya, setelah itu, angka-angka itu Anda jumlahkan. Ya. Anda jumlahkan ya, terus kemudian Anda buat frekuensinya. Oh, seringnya media ini mengatakan misalkan faktual, sering narasumber berimbang, sering atau apa gitu ya. Nah, nanti baru dideskripsikan hasilnya ya, menggunakan sebuah uji reliabilitas ini. Ya. Itu tadi yang analisis isi kuantitatif ya. Oke. Kira-kira seperti itu analisis isi kuantitatif. Nah, saya lanjutkan sedikit tentang analisis isi kualitatif ya. Kalau kuantitatif tadi berdasarkan numerik atau angka-angka ya, maka kalau kualitatif ini cuma memandang bahwa teks itu semacam produksi pesan gitu ya. Berita, iklan, sinetron, lagu-lagu atau simbol-simbol lainnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan pembuat pesan ya. Jadi kalau kualitatif ini ya, ini sama ya, analisis isi ini tidak meneliti makhluk hidup, jadi nggak ada wawancara. Jadi kita meneliti dokumen, meneliti catatan, meneliti hasil rekaman, pidato, buku, film, mungkin berita di koran gitu ya, seperti itu. Jadi sifatnya non reaktif ya, tapi juga menghindari
subjektif atau pengaruh emosional yang direkayasa. Nah, untuk analisis isi yang kualitatif, langkah-langkahnya ya, kalau yang kualitatif tadi merumuskan masalah sama, kemudian menyusun kerangka konseptualnya, terus kemudian perangkat metodologinya. Sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya pada analisis isi kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka. Jadi Anda hanya mendeskripsikan saja. Ya, mendeskripsi. Ini kata-kata ini sering dipakai, faktualnya iya, ininya iya ya itu ya. Dan seperti itu saja, kemudian Anda deskripsikan saja. Ya, jadi prinsipnya sistemik ya, harus berdasarkan urutan-urutan. Kemudian objektif ya, kemudian isinya harus nyata ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman tentang analisis isi. Silahkan nanti kita latihan ya, kita latihan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan di grup WA. Nanti akan saya buka Zoom atau Google Meet untuk menjelaskan latihan kita. Ya, latihan kita tentang bagaimana latihan dalam membuat penelitian analisis isi, tapi yang sederhana saja gitu ya. Oke, Anda pahami dulu. Silakan kalau ada pertanyaan di WA group, kemudian kita lanjutkan nanti diskusi kita ya di Elitak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.